Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mewis Horror. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya akan membawakan cerita baru dengan judul Pengantin Kliwon. Cerita ini ditulis oleh Kak Puji Kejora. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. Oh ya, untuk lanjutan cerita dari Gulai Ari-Ari untuk Anakku, saya upload di channel Suket Ireng. Jadi buat kalian yang ingin mendengarkan kelanjutan ceritanya, kalian bisa kunjungi channel tersebut. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Sebelumnya kita melakukan perkenalan dulu kepada tokoh yang ada dalam cerita ini. Evie, wanita berusia 25 tahun dengan rambut lurus sebahu. Tubuhnya tak terlalu tinggi dan warna kulitnya eksotis. Lesung pipi di pipi kiri menjadi ciri khasnya. Wanita baik dan lembut. Tak pernah sekalipun ia menyakiti hati kawan-kawannya. Bahkan musuh pun ia perlakukan dengan baik. Baginya, kebaikan suatu saat akan kembali kepadanya. Bima, calon suami Evie, pria tampan dengan badan atletis. Alis matanya tebal dengan senyum yang menawan. Usianya hanya terpaut 2 tahun dari Evie. Jelas lebih tua dari Bima karena ia senior di kampus tempat Evie menimba ilmu dulu. Dan sekarang ia menjadi calon suami Evie. Bekerja di kantor tersebut lebih dulu. Ialah yang memasukkan Evie di kantor yang sama dengannya. Alasannya tentu agar mudah memantau gerak-gerik Evie. Rizka, sahabat Evie. Mereka saling kenal saat masuk sekolah menengah atas. Usia mereka pun sama. Rizka bertubuh langsing dan semampai. Kulitnya juga putih dengan rambut ikal sebahu. Definisi cantik tersemat kepadanya. Bahkan sampai dewasa mereka masih berkawan. Mereka pun bekerja di kantor yang sama, meskipun tidak dalam satu tim. Arya dan Fani, teman sekantor Evie. Mereka dan Rizka kenal sejak SMA, namun kenal dengan Evie ketika ia masuk di perusahaan yang sama dengan Evie. Arya pria kurus dan tinggi dengan kacamata yang selalu menempel di wajahnya. Fani, gadis cantik yang manja dan selalu bergelayut di bahu Arya. Mereka berdua memang kekasih sejak masuk ke kantor tempat Evie bekerja. Cie, yang mau nikah nempel mulu, ujar Rizka yang baru saja datang dan bergabung denganku dan Bima, calon suamiku. Rizka duduk di samping Bima, dan aku duduk menghadap Bima. Sore ini sepulang kerja, kami melepas penat di sebuah kafe langganan kami bertiga. Vi, sebelum kalian merit, gimana kalau kita ngadain acara? Seru-seruan aja, cetus Rizka. Kita camping, menikmati kebebasanmu untuk terakhir kali sebelum kamu merit. Gimana ya? Kata orang tuaku, calon pengantin itu dilarang pergi-pergi, apalagi sampai jauh. Ujarku menjelaskan. Alah, masih ada sebulan lagi kan? Masih lama kali, celetuk Rizka. Lagian kamu percaya banget sama mitos begituan? Rizka menyandarkan tubuhnya ke kursi. Ia lalu menyenggol bau Bima yang sedari tadi asik dengan ponselnya. Setuju nggak Bim? Tanya Rizka. Aku menarik gelas berisi jus jeruk dan meminumnya sambil memandangi Bima. Aku terserah Evie aja, jawabnya santai. 2 orang yang juga sekantor denganku tiba-tiba datang dan ikut nimbrung bersama kami. Wah, makan-makan nih, ujar Arya menarik kursi di dekatku. Makan-makan sendiri, nggak ngajakin kita, celetuk Fani yang duduk di dekat Arya. Aku hanya tersenyum kepada mereka. Sebenarnya mereka ini teman dekat Rizka yang juga teman dekatku. Namun aku kurang suka dengan mereka yang selalu mengumbar kemesraan di depan umum. Saat ini saja, Fani dengan manjanya menggelayut di bau Arya. Kalian mau gak seru-seruan? Ujar Rizka. Mau dong. Apa nih acaranya? Apa? Tanya Fani antusias. Kita camping, jawab Rizka. Fani dan Arya sejenak saling pandang, lalu mereka mengangguk bersamaan. Di lain waktu, aku memasukkan beberapa potong pakaian ke dalam ransel, juga beberapa obat-obatan jika nanti dibutuhkan. Emang gak bisa campingnya ntar kalau sudah nikah? Ujar ibu sambil duduk di sampingku yang tengah asyik berbenah. Gak bisa bu, Rizka sudah terlanjur membayar sewanya. Tapi kamu mau menikah Vi, pamali, tegas ibu. Kurai dan kugenggam tangan ibu dengan lembut. Evie cuman semalam aja campingnya. Lagian, kita gak camping di gunung ataupun hutan kok bu. Ujarku menenangkan. Kulihat kecemasan di mata ibu.
namun senyumanku membuatnya sedikit ikut tersenyum. Aku kembali memasukkan beberapa keperluan lain ke ransel. "Ibu gak usah cemas, kita semua camping di tempat wisata kok, Bu," ujar Bima menimpali. Ibu beralih memandangnya. "Kita ke tempat wisata yang menawarkan paket camping. Lagian ada Bima, Rizka, Arya dan Fani. Mereka pasti jagain Evi," ujarku. Ku bawa ranselku keluar rumah dan Bima mengekor di belakang. Sejenak ku cium punggung tangan ibu dan pipinya. "Hati-hati ya nak," pesannya. "Iya Bu, pasti," jawabku. Giliran Bima mencium punggung tangan ibuku. Sejenak ibu mengelus kepala Bima pelan. "Tolong jaga Evi," pintanya. Bima menganggukkan kepalanya lalu berjalan ke mobil. Aku mengikutinya lalu masuk pula ke mobil. "Hati-hati nak," teriak ibu saat mobil kami mulai melaju. Aku lambaikan tanganku ke ibu. Entah kenapa pandangan ibu seakan penuh kesedihan. Wajar kalau beliau khawatir. Aku anak satu-satunya dan juga satu-satunya keluarga yang beliau punya. Malam mulai menampakkan dirinya. Kegelapan perlahan mulai pekat. Kami asik mengitari api unggun sambil bernyanyi-nyanyi riang di tepi pantai. Aku dan Bima terkadang saling pandang dan melempar senyum. Rizka menyewa 2 buah kamar hotel yang berbatasan langsung dengan pantai. Di sanalah kita melakukan kegiatan camping. Hanya sebatas mengitari api unggun dan bernyanyi-nyanyi saja. "Loh, Rizka mana?" tanyaku ketika sadar Rizka tak berada di antara kami. Iya, kemana tuh anak?" celetuk Arya. Kami semua mengedarkan pandangan ke sekeliling. Bima mulai bangkit dan berjalan menyusuri pantai. "Rizka!" teriak kami memanggil namanya. "Aneh, anak itu kemana sih?" gumam Fani yang berjalan beriringan denganku. "Apa dia balik ke hotel?" ujarku disambut anggukan Fani. "Bisa jadi, yuk kita cek," ujar Fani. Aku dan Fani mulai melangkah menuju ke hotel yang berjarak lumayan jauh. Sayup-sayup terdengar suara lirih meminta tolong. "Tolong." Aku dan Fani saling pandang. "Kamu denger itu, Vi?" ujar Fani. "Iya, suara minta tolong kan?" jawabku. "Arya, Bima, sini," panggil Fani. Mereka berdua mendekat ke arah kami. "Kalian dengar itu?" ujar Fani. "Tolong." Suara itu muncul lagi, suara perempuan. "Rizka," ujar kami serentak saat dengar itu suara Rizka. Kami berempat berjalan masuk ke arah rimbunan pepohonan yang ada di tepian pantai. Perlahan sekali kami berjalan sambil menyibak semak belukar yang berduri. Aku takut," ujar Fani memeluk lengan Arya. "Sama, aku juga," jawabnya. Tolong." Suara Rizka semakin dekat. Aku menggenggam erat tangan Bima. Tak kupungkiri, aku juga sama takutnya dengan mereka. Entah kenapa, peringatan ibu tentang pemali membuatku semakin ketakutan. "Sebaiknya kita berpencar," ujar Bima menyarankan. "Tapi Bima, aku takut," ujarku. "Yakin? Gak akan ada apa-apa," jawabnya. Akhirnya kami berpencar demi mencari Rizka yang tiba-tiba menghilang. Aku berjalan berlawanan arah dengan Bima dan lainnya. Kami berpencar mencari Rizka ke segala arah. Aku semakin masuk ke dalam rimbunan. Namun semakin aku masuk, suara Rizka semakin menghilang. Karena semakin gelap, aku putuskan untuk kembali ke tempat semula. "Tolong!" Suara itu datang lagi, namun tak sendirian. Suara itu kini semakin banyak. "Tolong!" Ku tajamkan pendengaranku untuk memastikan suara tersebut. "Tolong! Tolong!" Kini aku benar-benar yakin suara itu suara Bima, Fani, Arya, dan Rizka. Aku berlari ke arah sumber suara. Lama-kelamaan suara itu semakin dekat. Kini aku berdiri di depan sebuah gua besar dengan tanaman menjalar yang lebih mirip dengan tirai. Di dalam sana terlihat keempat temanku tengah berteriak meminta tolong. Mereka seolah terhalang sesuatu yang menyebabkan mereka tak bisa keluar. Aku mendekat dan benar saja, di depan mulut gua seolah ada pagar yang menghalangiku masuk. "Bima, Rizka!" teriakku sambil memukuli pagar goib yang tak kasat mata itu. Mereka berempat juga sama sepertiku yang menggedor-gedor pintu tak tampak itu. "Evi, tolong kami!"
Evi!" teriak mereka. Aku berjalan mundur dan meraih beberapa batu untuk kulempar ke gua tersebut. Namun batu-batu itu terpental hingga salah satunya mengenai pelipisku. Darah seketika mengucur dan aku hanya bisa mengusapnya dengan lenganku. Sejenak, aku terdiam memikirkan bagaimana cara membebaskan kawanku itu. Tak lama, sebuah tangan muncul dari balik tanaman merambat yang menutup mulut gua. Tangan itu aku yakin tangan Bima. Tanpa pikir panjang, aku menarik tangannya, berharap Bima bisa keluar sambil membawa teman lainnya. Namun aku salah. Ketika tangan itu ku tarik, justru aku yang masuk ke dalam gua. Sedangkan Bima, Rizka, Arya, dan Fani berlari keluar. "Tolong aku! Tolong!" teriakku. Namun mereka berempat hanya memandangku tanpa usaha menolong. Bahkan Rizka meraih lengan Bima dan memeluknya. Aku tertegun. Apa maksudnya ini? Berkali-kali aku mencoba keluar, tapi aku selalu terpental. "Bima, tolong!" teriakku. Namun Bima seolah tak mendengarku. Ia berjalan pergi bersama lainnya. Ia meninggalkanku seorang diri. "Bima, aku mohon tolong aku!" teriakku lagi. Dan Bima, Rizka, Arya, serta Fani benar-benar pergi. Sekilas Rizka menoleh ke arahku, tapi setelah itu ia acuh dan meninggalkanku. Aku benar-benar sendirian. Mereka tega meninggalkanku di sini. "Siapa itu?" Aku merapat ke dinding gua yang lembab. Suara itu lebih mirip auman binatang buas. Suara itu semakin dekat. Aku semakin ketakutan dan merapat ke dinding. "Kliwon!" Suara berat itu seolah menggema di seluruh gua. Apa maksudmu?" teriakku panik. Kliwon adalah hari lahirku, menurut perhitungan Jawa. Tiba-tiba tubuhku terangkat ke atas tanpa ada yang menyentuhnya. Kakiku menendang ke segala arah, berharap bisa lepas dari cengkeraman yang tak nampak. "Kliwon!" ujar suara itu lagi. Apa maksudmu?" teriakku. "Tumbal." Tumbal, ujarku terbata. "Mereka menumbalkanmu demi sesuatu yang mereka sebut kekuasaan," ujarnya. Apa? Ucapku tak percaya. Kini tiba-tiba leherku seolah tercekik. Susah payah aku menghirup nafas yang mulai tersengal. "Nikmati saja, nikmati kematianmu," ujar suara itu. Aku benar-benar tak menyangka mereka kawan-kawanku tega melakukan ini kepada aku. Padahal selama ini aku tak pernah menyakiti mereka. Rizka, kawan sedari aku kecil, sukar duka kami lewati berdua. Bahkan ketika ia tak mampu lanjut kuliah, ibuku yang seorang janda bersusah payah mencari dana untuk kuliahnya dan juga kuliahku. Tapi inikah balasannya untukku? Bima, kekasih dan calon suami yang sudah ku kenal dari masa kuliah. Aku sangat mencintainya sehingga apapun aku lakukan untuknya. Namun apa balasannya kepada aku? Arya dan Fani, siapa mereka? Aku hanya mengenalnya sesaat karena Rizka mengenal mereka. Namun kenapa mereka tega melakukan ini? Bayangan wajah mereka melintas satu persatu, membuatku muak. Aku benci, sangat membenci mereka. Nafasku mulai bertambah sesak. Kini dapat kulihat sosok yang tengah mencekikku. Makhluk berbadan besar dengan bulu hitam di sekujur tubuhnya. Matanya merah dan seringainya menakutkan. Pandanganku mulai kabur. Aku mulai tak bisa bernafas. Jika aku mati, aku bersumpah akan menghantui kalian semua. Bima, Rizka, Arya, dan Fani berlari menjauh dari gua yang sempat membuat mereka terperangkap. Hampir sampai di tenda ketika tiba-tiba Bima menghentikan langkahnya. "Kenapa, Bim?" tanya Rizka heran dan terengah-engah. "Enggak, ini gak bisa dibiarin," ujarnya sambil membalik badan hendak kembali ke arah gua. Secepat kilat tangan Rizka menyambar lengan Bima. "Jangan bodoh, Bima," gertaknya. "Aku harus menyelamatkan Evi. Evi sudah mati," teriak Rizka geram. "Udah deh, buruan kita pergi. Aku takut," celetuk Fani. Bima jatuh berlutut ke tanah sambil memegangi kepalanya.
Pikirannya kacau. Di saat sang calon istri dalam bahaya, ia justru lari. "Sejak awal kita sudah sepakat melakukan hal ini," ujar Rizka mendekat ke arah Bima. Gadis tinggi semampai berambut ikal itu berlutut di hadapan Bima, lalu meraih bahu pria berparas tampan tersebut. "Ingat Bima, ini semua sudah kita rencanakan dengan baik. Tapi Evi gak salah, dia gak tahu apa-apa. Justru karena Evi gak tahu, kita mudah menjebaknya kemari," jawab Rizka. Bima semakin menunduk. Ia menyesal menuruti nafsunya dan hasutan Rizka. "Kita berempat sudah sepakat menumbalkan Evi pada makhluk itu. Imbalannya sebentar lagi kita akan sukses. Kita sukses, Bima," teriak Rizka. Bima menggelengkan kepalanya. Suara binatang malam membuat suasana kian mencekam. Fani berulang kali memeluk Arya ketika ada suara gemerasak dari semak belukar. Bima bangkit. Dia bertekad menyelamatkan Evi. Biar bagaimanapun, wanita itu adalah calon istrinya. Ia melangkah tak mengindahkan kata-kata Rizka. Silahkan kamu kembali. Selamatkan calon istrimu itu. Aku yakin dia sudah jadi mayat. Dan kau yang akan dituduh telah membunuhnya," teriak Rizka menggebu. Bima menghentikan langkahnya. Apa yang dikatakan Rizka ada benarnya. Jika ia kembali, maka yang ditemuinya hanyalah seonggok mayat tak bernyawa. Makhluk gaib yang menawan mereka tadi sangatlah besar dan kuat. Tak mungkin jika seorang Evi mampu selamat darinya. "Sebelum orang lain curiga, lebih baik kita pergi," saran Arya. Bima menunduk, lalu menatap jalan setapak yang menuju ke gua. Dengan langkah berat, ia meninggalkan jalan setapak tersebut, meninggalkan Evi sang calon pengantinnya mati di tangan makhluk gaib. Di lain tempat, Ibunda Evi berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Sejak kepergian Evi bersama Bima, hatinya tak henti khawatir. Nalurinya sebagai seorang ibu berkata bahwa anak gadisnya dalam bahaya. Ia sejenak duduk di sofa sambil memegangi kepalanya karena migren yang ia derita kambuh. Saat tengah memijit kepalanya, Evi tiba-tiba masuk dan langsung menuju kamarnya. "Evi," ujar sang ibu memastikan. Evi tak menjawab. Gadis itu hanya diam dan terus masuk ke kamar. Sang ibu membuntuti anaknya sampai ke depan pintu kamar. Ia melihat pintu kamar anaknya sedikit terbuka. "Evi, kenapa sudah pulang, nak?" tanyanya sambil mendorong pintu hingga terbuka. Ia melihat Evi duduk membelakanginya. Tepatnya, anak semata wayangnya itu duduk menghadap jendela kamarnya. Evi mengenakan baju yang sama ketika ia berangkat dengan Bima tadi. "Kamu kenapa, nak? Sakit?" Evi hanya diam. Entah kenapa sang ibu merasakan ketakutan ketika melihat sosok Evi yang tengah duduk membelakanginya. Ia seolah bukan Evi, anaknya. "Evi," panggil ibunya sekali lagi. Evi bergerak. Ia bangkit dan sedikit demi sedikit menoleh ke belakang. Jantung ibunda Evi hampir saja copot. Evi menoleh memandangnya dengan wajah pucat dan luka di pelipis kanannya. Darah segar masih mengalir dari sana. Bibir Evi yang biasanya berwarna merah, kali ini pucat pasi. "Tolong aku, Ibu." Bibir Evi seolah mengucapkan itu. Evi mendekat ke arah ibunya yang berdiri terpaku di depan pintu. "Tolong, Bu, sakit." Bibir sang ibu terasa keluh, antara takut dan tak tega melihat putrinya terluka. Kamu kenapa, nak? Kamu kenapa?" tanya ibu terbata. Baru saja Evi membuka mulut, sebuah tangan besar dan berbulu meraih perut Evi dan menariknya keluar dari jendela. "Evi!" teriak sang ibu panik. Ibunda Evi bangun dengan nafas tersengal. Ia baru saja memimpikan hal yang menakutkan. Tangannya menggapai gelas di atas nakas yang ternyata kosong. Ia bangkit menuju ke dapur untuk minum. Sebelum ke dapur, ia melewati kamar Evi yang sedikit terbuka. Langkah sang bunda terhenti ketika sadar. Ia tak pernah lupa mengunci kamar anaknya ketika sedang tak ditempati. Ragu-ragu ia meraih handle pintu dan mendorongnya hingga terbuka lebar. Kosong. "Mungkin aku lupa menguncinya," gumam sang ibu. Sang bunda hendak menutup pintunya kembali ketika tiba-tiba ada suara bergetar dari ranjang Evi. Ia letakkan gelasnya di nakas dan mencari suara getaran itu. Setelah membuka bantal, ibunda Evi baru tahu ponsel Evi tertinggal. Pantas saja sejak tadi ia mencoba menelponnya, tapi tak bisa.
Baru saja ia hendak meletakkan ponsel itu ketika benda pipih kotak tersebut bergetar kembali dari nomor tak dikenal. Ia ragu hendak menerima panggilan itu, namun karena takut itu sesuatu yang penting, ia pun mengangkatnya. "Halo?" sapa Ibunda Evi. "Ibu, tolong aku," ujar suara di seberang sana yang ia kenal betul sebagai suara Evi. "Kamu di mana, Nak? Katakan pada ibu." "Sakit, Bu. Sakit. Aku dikurung di gua," rintih suara tersebut. "Tunggu, ibu akan ke sana. Tunggu ya, Nak," ujar sang ibu. Ibunda Evi keluar dari rumah lalu masuk ke dalam mobilnya, berbekal alamat tempat wisata yang ada di dalam obrolan aplikasi hijau ponsel Evi. Sang ibu nekat pergi ke sana sendirian. Sesampainya di sana, ia tak menemukan nama Evi sebagai nama tamu di hotel tersebut. Bahkan tak ada nama Rizka ataupun Bima. Ponsel di tangannya bergetar kembali dari nomor yang sama yang menghubunginya tadi. "Aku di sini, Bu, sebelah utara gedung hotel," ujar suara tersebut. Panik, sang ibu berlari ke arah utara. Meski usia sang ibu menginjak kepala 5, namun sang bunda yang selalu merawat diri masih nampak seperti perempuan berusia 30 tahunan. Dengan tenaga yang ia punya, ia berlari hingga masuk ke dalam semak belukar. Di sana ia melihat gua dengan tanaman menjuntai yang mirip dengan tirai. Gua tempat Evi ditumbalkan. Tanpa rasa takut, Ibunda Evi masuk ke dalam gua. Terkejutnya ia mendapati anak gadisnya telah tewas dengan luka lebam di seluruh tubuhnya. Mata Evi melotot menahan sakit. Setetes air bening masih sempat mengalir membasahi pipi Evi. "Evi!" teriak sang ibunda. Ia hampir saja jatuh pingsan ketika tiba-tiba sebuah tangan muncul dan menopang tubuhnya. Ibu Evi melihat seorang pria dengan tubuh kekar dan paras tampan memegangi pundaknya agar tak terjatuh. "Kenapa malam-malam ibu di sini?" tanyanya. Sang ibu teringat Evi yang terbujur kaku di bawah kakinya. Segera ia peluk tubuh anaknya itu dengan penuh kepiluan. "Kenapa kau ambil anakku, Tuhan?" teriaknya frustasi. "Aku tak pernah lupa kepadamu, tak pernah melanggar laranganmu. Kenapa kau ambil anakku?" Pria tersebut hanya bisa diam sambil sesekali mengusap pundak wanita parubaya itu agar merasa kuat. "Evi, anakku," tangisnya begitu pilu dan menyayat hati. "Sudahlah, Bu, ikhlaskan," ujar pria tersebut. "Aku gak ikhlas, aku gak rela. Aku akan melakukan apapun agar pembunuh anakku menerima ganjarannya," ujarnya geram. Seulas senyum tipis tersungging di bibir sang pria. Ia memapa Ibunda Evi berdiri. "Aku Raka. Aku akan membantu ibu mewujudkan keinginan ibu," ujarnya. "Benarkah?" tanya sang ibu tak percaya. "Benar." Pria itu berjalan ke arah jasad Evi. Ia sejenak berjongkok dan mengelus rambut Evi lembut. "Serahkan semua padaku, Ibu," ujarnya. "Ibu." Raka berdiri dan mendekati Bunda Evi. "Jadilah ibuku. Aku akan senang hati membalaskan dendammu." Ibunda Evi mulanya ragu, namun melihat anak gadisnya terbujur kaku, ia menganggukkan kepalanya. Di lain waktu, suasana perkantoran nampak sibuk. Orang-orang berlarian takut terlambat masuk. Bima sudah duduk di kursi tempatnya bekerja. Kursi itu terdapat pada sebuah ruangan yang berisi 5 karyawan. Arya masuk ke dalam ruangan, lalu membanting berkas yang dibawanya ke atas meja. "Ah, sial," gerutunya. Bima melirik sekilas, lalu tersenyum sinis. Ia masih asik mengetuk-ketuk meja dengan penanya ketika Arya mendekatinya. "Kamu ngerasa gak sih kalau kita sudah dibohongi Rizka?" celetuknya. Bima mengedikkan bahunya sambil terus memainkan pena. "Jangan-jangan Evi dijadikan tumpal hanya alibinya saja. Sebenarnya tak ada tuh yang namanya tumpal untuk kesuksesan." Arya membanting tubuhnya ke kursi depan Bima. Pria itu masih saja terdiam. Ia menatap lurus ke arah komputernya, di mana layar komputer itu sedang menampilkan foto kebersamaannya dengan Evi. "Kamu dengar gak sih, Bim?" ujarnya membuyarkan lamunan Bima. Lagi-lagi Bima hanya mengindikan bahunya lalu berpaling. Tak lama Rizka dan Fani masuk ke dalam ruangan. Wajah Rizka sangatlah tegang, sama seperti Arya. Gadis itu membanting berkasnya ke meja. Gagal lagi, gumamnya emosi.
Rizka duduk di kursi lalu menunduk sambil memegangi kepalanya. Arya bangkit mendekat dan menggebrak meja Rizka. Gadis itu menatap Arya sengit. "Apa?" tanya Rizka. "Mana? Katanya kita akan sukses. Mana, Riz?" tanya Arya menggebu. Fanny yang tadi masuk lalu duduk di kursinya ikut berdiri di sebelah Arya. "Iya loh, ini udah sebulan, tapi sukses yang kamu janjikan belum juga kelihatan," desak Fanny. "Terus?" Rizka menyandarkan tubuhnya ke sandaran kursi. "Jangan-jangan ini cuma akal-akalan kamu." Rizka mendadak berdiri dari kursinya dan hendak menampar Arya. Namun tiba-tiba pintu ruangan terbuka. Di ambang pintu sudah berhenti Pak Hendra, pemilik perusahaan, dan seorang pria yang tak dikenal. "Ayo masuk," ujar Pak Hendra mempersilahkan. Pria kekar berkulit kecoklatan itu masuk sambil tersenyum menyapa keempat orang yang sudah ada di dalam ruangan. "Hai," ujarnya sambil dada-dada. Bima, Rizka, Arya, dan Fanny hanya tersenyum ke arah Raka. Pak Hendra memperkenalkan pria itu sebagai Raka. Setelah sedikit penjelasan, Pak Hendra keluar dari ruangan. "Maaf Pak," ujar Rizka. Pak Hendra melirik ke arah Rizka. "Kenapa? Kok Raka dimasukkan ke tim kita, Pak? Kenapa tidak di tim sebelah?" Rizka menunjuk ruangan sebelah. Ruangan itu merupakan ruangan dari tim lawannya, di mana Evi masuk ke dalam tim di sana. "Kalian itu selalu kalah merebut tender, jadi sepertinya kalian butuh bantuan," ujar Pak Hendra. "Tapi bukannya tim sebelah yang kekurangan personil?" Pak Hendra mengernyitkan dahi. "Kekurangan personil gimana?" "Evi?" jawab Rizka. "Bukannya tim sebelah sudah kehilangan Evi?" ujar Rizka. Pak Hendra berjalan mendekat ke arah Rizka. "Maksudnya kehilangan?" "Evi kan..." Belum sempat kata-katanya berlanjut, ponsel Pak Hendra bergetar. "Halo Vi," ujarnya. Mata keempat kawan Evi itu membulat tak percaya. Bagi mereka Evi sudah mati sebulan lalu. "Oh iya, masuk saja. Saya senang kalau kamu sudah bisa masuk kerja lagi," ujar Pak Hendra. Tak lama, Pak Hendra menutup ponselnya lalu memandang Rizka dan kawan-kawan satu persatu. Hari ini, Evi sudah mulai masuk kantor lagi. Fanny bangkit dari duduknya dan memeluk lengan Arya. Sebelum Pak Hendra beranjak, ia membeberkan keberadaan Evi selama ini. "Evi sebulan lalu ia kecelakaan. Ia koma dan hampir tewas. Beruntung ia masih selamat," ujar Pak Hendra. "Mustahil," umam keempat orang itu. "Oke, silakan bekerja." Pak Hendra keluar ruangan dan berlalu. Melihat empat kawan barunya terperangah, Raka mencoba mencairkan suasana. "Siapa sih Evi?" tanyanya polos. Rizka memandang Raka sengit lalu berangsur duduk di kursinya lagi. Pria itu mengendikkan bahu lalu duduk di kursi yang terletak di ujung paling belakang. Suara sepatu hak yang beradu dengan lantai menggema. Sejenak Bima, Rizka, Arya, dan Fanny saling pandang. Apalagi ketika sosok Evi datang dari kejauhan. "Evi?" gumam mereka berempat tak percaya. Evi melenggang masuk ke dalam ruangannya. Sejenak teman di dalam ruangan itu bergantian memeluk Evi. Sekilas Evi menatap keempat kawannya yang ada di ruangan sebelah yang hanya dibatasi dinding kaca. Mata Evi dan keempat kawannya itu saling beradu. Senyuman manis tersungging di bibir Evi yang berwarna merah. Fanny mendekat ke arah Rizka. "Apa karena dia selamat kita batal sukses?" bisiknya. Rizka tak menjawab. Ia hanya terdiam sambil terus memandangi Evi yang mulai sibuk bekerja. Bima pun sama. Ia memandang tak percaya ke arah Evi. Ia yakin betul malam itu makhluk yang seram menariknya masuk ke gua. Mana mungkin Evi selamat? Tapi kalau tak selamat, siapa Evi yang berdiri di sana? Arya yang tadinya berdiri terpaku melihat Evi, perlahan duduk di kursinya setelah Evi memandangnya. Jika yang lain memandang Evi menjadi lebih cantik, tidak dengan Arya. Lelaki kurus itu justru melihat sebaliknya. Baginya Evi nampak menyeramkan. Kulit putih pucat dengan guratan nadi yang menghitam di seluruh tubuh dan wajahnya. Beberapa kulit terlihat mengelupas, terutama di bagian pelipisnya. Evi sadar
ada Arya melihat wujud aslinya. Untuk itu ia berjalan mendekat dan masuk ke ruangan tempat Bima, Rizka, Arya, Fani, dan Raka berada. Pintu ruangan terbuka. Seketika aroma busuk menguar di penciuman Arya. Hanya Arya, karena yang lain tak mencium aroma apapun selain aroma parfum yang sering dipakai Evi. "Hai, apa kabar semua?" tanya Evi basa-basi. "Baik," jawab Fani. Raka mendekat dan mengelurkan tangannya ke arah Evi. "Kenalin, aku Raka." "Evi," sambut Evi. Rizka masih duduk di kursinya, begitupun Bima dan Fani. Sedangkan Arya mulai tak nyaman duduk di kursi karena aroma busuk yang menyengat. "Kok pada diem? Gak suka ya aku udah balik lagi?" tanya Evi dengan tersenyum. "Enggak kok, kita senang," jawab Fani menyenggol bau Arya. Pria itu mengangguk cepat. Ia begitu gugup dan ketakutan, apalagi ketika Evi mendekat ke arahnya. Arya tak manggup lagi mencium aroma Evi yang benar-benar busuk. Pria itu berlari keluar ruangan menuju toilet. "Gak ada yang tanya aku selama ini kemana," ujar Evi. "Emang kamu kemana, cantik?" kata Raka. "Aku kecelakaan." Tapi Evi memperhatikan satu persatu kawannya. "Kalian tega ya? Gak ada yang jenguk aku sama sekali." Rizka menoleh ke arah Evi. Ia memandang Evi dari ujung ke ujung. Sekilas ia melihat paha Evi terdapat noda hitam yang cukup lebar. Tahu jika Rizka memandang pahanya, Evi mendekat. "Sakit, Riz?" ujarnya sedikit membuka pahanya. "Ini terkantuk batu waktu aku terlempar dari mobil. Rasanya seperti dilempar makhluk raksasa berkali-kali ke bebatuan." Rizka melotot mendengar penuturan Evi. Apalagi Fani, ia terlihat sangat ketakutan. Sedangkan Bima, dia sibuk dengan pikirannya sendiri, sibuk menelisik sosok Evi di depannya. Aku benar-benar susah bernafas. Mata ini perlahan-lahan mulai gelap. Degup jantungku semakin cepat dan cepat. Namun lama-kelamaan melemah. Sampai pada akhirnya, aku benar-benar tak dapat bernafas lagi. Cairan kental dan berbau amis mengalir dari ujung kepala ke ujung kakiku. Rasa lengket dan dingin mulai menjalar ke seluruh tubuh. Kudapatkan kembali nafasku meski setengah tersengal-sengal. Perlahan ku gerakkan jemari yang terasa sakit. Tulang-tulangku serasa remuk dan persendianku seolah lepas dari tempatnya. Usapan lembut di wajahku membuat membuka mata. Kuhirip nafas dalam mungkin setelah tadi aku kehilangan sejenak. Aku terbaring di atas sebuah batu besar dan rata. Batu itu mirip sebuah meja raksasa. Kulihat ibu duduk bersila di sebelah tubuhku. Rasa lengket dan bau anjir membuatku mencari sumber bau tersebut. Terkejutnya aku ketika kuangkat tangan yang telah berlumuran darah. Tak hanya tangan, tapi seluruh tubuh dari ujung kaki ke ujung kepalaku penuh dengan darah segar yang lengket dan amis. Aku duduk dan memperhatikan diriku yang berlumuran darah. "Akhirnya kamu sadar, nak," ucap ibu penuh sukacita. Apa yang terjadi, Bu?" tanyaku bingung. Kuusap semua darah yang menempel di tubuhku. "Kenapa aku berlumuran darah, Bu?" tanyaku lagi. Dengan jijik kuusap-usap wajahku yang juga tak luput dari aliran darah kental. "Kamu..." Ibu nampak tak mampu berkata-kata, seolah ada sesuatu yang ia sembunyikan. Seorang pria bertubuh kekar dan berkulit kecoklatan masuk ke dalam gua. Tak ada yang aneh. Hanya saja ia memakai pakaian adat Jawa yang sering digunakan untuk acara pernikahan. Pria misterius itu kini berdiri di sampingku dengan senyum tersungging di bibirnya. "Sudah sadar, Evi?" tanyanya. "Siapa kamu? Kenapa kamu tahu namaku?" tanyaku heran. "Dia suamimu, Evi," jawab ibu. Aku terbelalak. "Suami? Bukankah aku akan menikah dengan Bima?" "Apa-apaan ini, Bu? Aku tak mengerti." Aku bangkit dan memperlihatkan seluruh tubuhku yang berlumur darah. "Kenapa tubuhku penuh darah? Darah apa ini, Ibu?" tanya aku dengan suara meninggi. "Atau darah siapa ini?" "Ibu, jawab aku." Ibu hanya menunduk dan ia terisak. Entah apa yang ditangisinya. Pria itu mendekat lalu tanpa seizinku,
Dia memegang kepalaku. Rasanya sakit sekali, seakan mau pecah kepala ini. Tiba-tiba kilasan-kilasan peristiwa bermunculan di kepalaku. Teriakku karena tak mampu menahan rasa sakit. Tak hanya sakit di kepala, namun di sekujur tubuhku, terutama hatiku. Kilasan ketika kawan-kawan pergi meninggalkanku membuat hatiku terluka. Pengkhianatan itu tak bisa dimaafkan. Aku berusaha melepas tangan pria itu, namun seolah tangannya menempel dengan kepalaku. Suara sesuatu yang terkoyak dan lepas. Aku tak peduli. Aku hanya mau lepas dari cengkeraman pria misterius itu. Suara itu lagi. Ku tatap tangan pria itu yang masih menempel di kepalaku. Apakah tangannya lepas? Tapi tak ada darah dari tangan itu. Dan kalau benar lepas, itu berarti dia. Ku perhatikan baik-baik tangan pria yang masih memegang kepalaku itu. Tidak, tangannya masih menempel dengan tubuhnya. Pria itu memutar kepalaku hingga 180 derajat. Enggak mungkin. Ini enggak mungkin. Teriakku histeris. Bagaimana aku tak histeris jika melihat tubuhku yang masih duduk di atas batu sudah tanpa kepala. Tak lama, kepalaku bergerak dan menuju ke tubuhku. Dengan lembut pria itu meletakkan kepalaku, lalu mengusap leherku yang tiba-tiba terasa kaku. Aku menangis. Apa yang terjadi? Apa? Isaku. Tenang nak, ujar ibu mengusap bahuku. Raka akan membalas semua pengkhianatan kawan-kawanmu itu, lanjut ibu dengan nada penuh amarah yang tertahan. Apa ini berarti aku? Kupalingkan wajahku agar ibu tak melihatku menangis. Rasanya mustahil semua ini bisa terjadi jika aku masih hidup. Kau kubangkitkan kembali, Evi, jawab Raka. Aku menatap tepat di manik matanya. Ia tersenyum. Aku akan membantumu membalaskan rasa sakit hatimu. Ia semakin mendekat dan mengusap pipiku dengan lembut. Tapi ujarku masih ragu-ragu. Orang lain tak akan tahu kalau kamu sebenarnya sudah mati. Asalkan. Ia bangkit dan berjalan ke ujung gua. Aku terpelalak ketika melihat seonggok tubuh wanita dengan kepala nyaris putus di sana. Mata wanita itu melotot kesakitan. Aku memalingkan wajahku. Dengan sekuat tenaga ku pejamkan mata. Pemandangan itu membuatku miris dan mual. Kau mandi dengan darah wanita yang hari lahirnya sama denganmu, Kliwon. Aku menatap kembali pria yang berpakaian pengantin Jawa itu. Dengan gagah ia mengipaskan tangannya ke atas. Ajaib. Dalam sekejap gua itu menjadi sebuah rumah yang mewah, dihiasi emas dan permata. Di halaman rumah terdapat pelaminan pengantin yang tak kalah megahnya. Raka meraih tanganku yang sudah berbuat halus. Tak perlu darah seperti tadi. Aku juga sudah berganti pakaian dengan pakaian pengantin wanita. Ia menuntunku berjalan ke arah pelaminan. Ibu dengan sangat cantik sudah duduk di sisi pelaminan. Ia tersenyum ke arah kami. Duduklah, pinta Raka. Aku pun duduk di atas pelaminan disusul olehnya. Kami benar-benar menjadi sepasang pengantin yang nampak bahagia. Dan entah dari mana, tiba-tiba saja halaman sudah penuh dengan para tamu undangan. Kutatap Raka yang tak berhenti tersenyum. Ia meraih tanganku dan menggenggamnya erat. Selama aku bersamamu, aku akan selalu membantumu, ujarnya dengan tetap fokus memandang ke depan. Aku tersenyum. Sekarang aku punya senjata untuk membalas perbuatan keji kawan-kawan dan calon suamiku itu. Akan kupastikan mereka mendapatkan balasan yang bahkan lebih kejam dari yang mereka lakukan kepada aku. Lihat saja Rizka, Bima, Arya, dan Fani. Aku akan kembali dan membalaskan dendamku. Tunggulah aku. Setelah itu, aku kembali ke kehidupanku seperti biasanya. Pertama masuk ke kantor, aku bisa melihat ketakutan di mata mereka berempat. Raka sudah lebih dulu masuk ke kantor dan membaur dengan mereka. Tak ada yang sadar jika Raka adalah makhluk besar yang sama yang menjanjikan mereka kesuksesan. Sakit, Riz. Ini terkantuk batu saat aku terlempar dari mobil, ujarku saat Rizka terus menatap pahaku yang sengaja aku perlihatkan. Rasanya seperti dilempar oleh makhluk besar ke pepatuhan. Rizka melotot tak percaya. Namun sedetik kemudian ia memalingkan wajahnya seolah acuh tak acuh.
Aku berjalan keluar ruangan dan sedikit melirik mereka berempat. Arya, hanya pria itu yang tahu wujud asliku. Bukan karena dia indigo atau mempunyai sixteens, tapi karena ia yang pertama aku lenyapkan. Ia mengangkat wajahnya memandangku, lalu menunduk ketika manik mata kita bertemu. Aku keluar dan masuk ke ruanganku. Orang kerja saat aku masih hidup. Tiba-tiba dadaku sesak hingga aku merasa terduduk di kursi. Bawa apa ini? Busuk banget, celetuk Santi, teman satu ruanganku. Aku mengedarkan pandang. 3 orang teman yang seruangan denganku sekompak menutup hidungnya. Kamu bau gak, Vi? Tanyanya padaku. Oh iya, bau, jawabku berpura-pura menutup hidung. Gawat, sepertinya ini sudah saatnya aku mandi darah wanita Kliwon. Tapi di mana aku akan mendapatkan wanita itu? Wanita Kliwon akan bisa melihat wujud aslimu. Jadi ketika kamu butuh darah wanita Kliwon, carilah wanita yang selalu menunduk dan ketakutan jika melihatmu, ujar Raka saat di gua waktu itu. Aku paksa diriku berdiri dan mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan kantor yang hanya dibatasi dinding-dinding kaca. Manik mataku menangkap sosok Dini yang ada di depan ruanganku. Ia melotot ketika melihatku, apalagi ketika aku tersenyum ke arahnya. Ia bergetar. File dan berkas yang ia bawa jatuh berhamburan. Dengan tergesa-gesa, ia membereskan kertas yang berserakan itu. Kulangkahkan kakiku mendekatinya, bermaksud membantu membereskan kertas yang berserakan. Namun ia semakin bergetar dan meninggalkan beberapa berkas di lantai untuk lari. Aryadi, atau lebih sering dipanggil Arya, pria kutub buku berkacamata itu memiliki tubuh kurus dan tinggi. Ia teman Rizka dan juga Evi semasa sekolah menengah atas, namun tak seperti Rizka. Ia tak begitu akrab dengan Evi. Itu karena ia sendiri tak satu kelas dengan Evi. Masa SMA yang sama seperti lainnya, mengejar prestasi akademik di sekolah. Sama seperti Rizka yang selalu mengikuti berbagai lomba di sekolahnya agar dapat beasiswa. Seringnya bertemu di berbagai ajang lomba membuat Rizka dan Arya berteman akrab. Arya keluar dari ruangan lebih dulu ketika jam kantor telah usai. Ia dan yang lainnya berjalan melewati koridor yang lumayan panjang agar bisa keluar dari kantor. Letak ruangan yang berada di lantai 3 membuat Arya harus menunggu di depan lift. Arya, panggil Evi dari kejauhan. Sejenak Arya menoleh, tapi ketika tahu itu Evi, ia langsung menundukkan kepalanya. Evi mendekat dengan senyum yang mengembang, yang lebih terlihat sebagai seringai yang menakutkan. Aku nebeng ya, Ar, ujar Evi ketika sampai di samping Arya. Pria itu gemetaran. Keringat dinginnya mulai mengalir dari dahi membasahi kemejanya. Tak ada yang lebih menakutkan dari melihat hantu, dan ia harus berpura-pura tak melihatnya. Boleh kan, Ar? Evi menyenggol bahu Arya. Maaf, aku ada cara, jawabnya tergagap. Fanny yang baru saja keluar bergegas mendekati Arya. Melihat Evi yang semakin terlihat cantik membuatnya khawatir jika Arya jatuh ke pelukan Evi. Ada apa ini? Tanyanya sambil mengamit lengan Arya. Enggak, Evi tersenyum. Cuma mau nebeng pulang. Mobil aku lagi di bengkel. Oh, Fanny mengangguk. Kita ada acara kan, Van? Tanya Arya sambil memberi kode. Fanny bingung, tapi melihat Arya tak henti mengedip, ia mengangguk. Menunggu di depan lift terasa sangat lama untuk Arya. Entah itu hanya perasaannya saja atau tidak. Maaf, Vi, aku dan Fanny balik dulu, pamit Arya dengan kepala masih menunduk. Tak lama ia menyeret Fanny berjalan menuju tangga darurat. Evi mengangkat kedua bahunya tak mengerti, padahal ia hanya mau nebeng ke rumah, sekalian membalas rasa sakitnya. Mau pulang? Tanya Bima yang tiba-tiba sudah di belakang Evi. Gadis itu terkejut, lalu tersenyum sangat manis. Iya, jawabnya singkat. Aku antar ya, tawar Bima. Evi melirik sekilas ke arah Bima, pria yang pernah mengisi hatinya. Namun kilasan pengkhianatan Bima membuat dendamnya semakin terpupuk. Nggak perlu, jawab Evi datar. Tak lama pintu lift terbuka. Ia segera masuk berharap jauh dari Bima. Biar bagaimanapun masih ada rasa yang tertinggal di hatinya. Tak dinyana, Bima ikut masuk ke dalam lift. Evi mencoba memberi jarak antara dia dan Bima berdiri. Evi, ujar Bima membuat Evi menoleh ke arahnya. Lama Bima terdiam dan hanya memandang Evi. Aku minta maaf soal... Nggak perlu, saut Evi.
Bima menatap Evi lekat di manik matanya. Sadar Bima hanya mencari informasi mengenai dirinya, Evi segera berpaling. "Gak perlu minta maaf," ujar Evi dengan nada lembut. "Mungkin memang kita gak jodoh. Lagian bukan salah kamu jika kamu membatalkan pernikahan kita karena aku koma." Bima menghela nafas lalu mengalihkan pandangannya. Sepertinya Evi benar-benar lupa kalau yang membuatnya koma bukanlah kecelakaan mobil. Evi tersenyum melihat Bima salah menilainya. Biarlah, itu justru akan mempermudah dirinya untuk membalas dendam. Pintu lift terbuka. Raka sudah berdiri di depan lift, membuat Bima dan Evi terkejut. Untung Evi berdiri jauh dari Bima. Kalian mau pulang ya?" tanya Raka basa-basi. "Iya," jawab Evi sambil melangkah keluar. Bima hanya menganggukkan kepalanya dan berjalan beriringan dengan Evi dan Raka. "Aku duluan, pamit Bima." "Oke," jawab Raka. Sekilas Bima tersenyum pada Evi, membuat gadis itu sedikit terpesona. Raka memandang Evi yang mencuri pandang ke arah Bima. "Ayo pulang," perintah Raka sambil mengambil tangan Evi. Melihat mata Raka yang mulai memerah, Evi memilih menganggukkan kepalanya. Ia tak melihat suaminya murka, karena jika sudah murka, bisa saja Raka membunuhnya untuk kedua kalinya. Raka menggandeng tangan Evi dengan lembut. Ia menarik tubuh Evi agar lebih dekat dengannya. "Jangan pernah mengkhianatiku," bisiknya di telinga Evi sambil berjalan beriringan. "Nggak akan," jawab Evi tersenyum. "Oke, sekarang kita pulang." "Pulang?" tanya Evi. "Lalu Arya?" Raka menepuk dahinya sambil berteci. "Lupa," ujarnya. Mereka saling pandang sebelum akhirnya keluar dari area perkantoran. Pukul 8 malam setelah mengantar Fani ke rumah, Arya masih berada di jalanan. Maklum, rumahnya dan rumah Fani berbeda arah. Belum lagi macet yang selalu melanda. "Arya?" Sebuah bisikan membuat Arya bergidik, apalagi ketika sadar ia masih di dalam mobil sendirian. "Arya?" Pria itu melirik ke kursi penumpang. Melalui spion mobilnya, kosong. "Arya?" Dia mulai ketakutan. Detak jantungnya mulai tak beraturan. Ketakutannya kini membuat ia kurang fokus mengemudi. Ia berkali-kali menyeka keringat yang tak henti mengalir. Ia kembali melirik spion mobil dan terkejut setengah mati ketika melihat Evi sudah duduk di belakangnya. Arya mendadak mengerem mobilnya. Ia memutar tubuhnya ke belakang, memastikan penglihatannya, namun kosong. Sejenak ia mengelus dadanya yang tak berhenti berdebar kencang. Setelah pasti tak ada siapapun di bangku belakang, Arya kembali mengemudi. "Ini pasti hayalanku saja," batinnya. Ia fokus menatap jalanan yang masih ramai. Dengan hati-hati ia mengemudikan mobilnya. Tiba-tiba seorang wanita berbaju pengantin lewat di depan mobilnya. Panik, Arya membanting setir ke kanan. Ia tak mau berurusan dengan polisi jika ia sampai menabrak wanita itu. Sayang, ia membanting setir ke arah yang salah. Ia terhindar dari menabrak wanita berbaju pengantin, namun ia tak terhindar dari tabrakan truk di belakangnya. "Kenapa hanya sebatas itu?" tanya Raka yang melihat Evi tak langsung melenyapkan Arya. "Belum saatnya," ujar Evi berdiri di tepi jalan tempat Arya kecelakaan. "Kapan?" tanya Raka lagi. "Aku sudah mulai lapar," lanjutnya sambil mengelus perut. "Laparmu akan tergantikan dengan makanan yang lebih lezat." Mereka berlalu dari tempat Arya kecelakaan. Arya masih terbaring di rumah sakit. Bima, Rizka, Fani, dan juga Raka berniat menjenguk. "Aku ikut ya," sela Elvi yang tiba-tiba masuk ke ruangan. Mereka berempat sejenak saling pandang lalu menatap gadis bersetelan kemeja dan rok hitam itu lekat. Evi berteci. "Nggak boleh ya?" tanyanya memastikan. Tak ada satupun dari mereka yang menjawab. Pak Hendra masuk ke dalam ruangan dan menemui Evi. "Kamu ngapain di sini, Vi?" tanya Pak Hendra. "Saya cariin dari tadi," lanjutnya. "Kenapa, Pak?" tanya Evi. "Ayo ke ruangan kamu," ajak Pak Hendra. Evi dan Pak Hendra pamit lalu masuk ke ruangan tim Evi. Rizka, Bima, dan Fani tak henti menatap Evi dan Pak Hendra. Tak lama setelah Pak Hendra masuk ke ruangan tim Evi,
Mereka yang di dalam sana bersorak-sorai sambil bertepuk tangan. "Selamat Evi, tim kalian menang tender lagi," ujar Pak Hendra memberi selamat. Pak Hendra menjabat tangan Evi lalu bertepuk tangan lagi. "Saya bangga sama kamu. Setelah kamu kembali ke sini, banyak sekali tender yang kita menangkan," puji Pak Hendra. "Terima kasih Pak," ujar Evi tersipu. Mata lentik Evi melirik ke arah tim Rizka. Mereka sedang memandangnya dengan rasa iri. "Astaga, bau apa ini?" celetuk Pak Hendra menutup hidungnya. "Sudah 2 hari ini Pak ruangan kita bau," timpal Santi. Evi terdiam lalu melirik ke arah Raka. Sadar istrinya membutuhkan bantuannya, Raka berjalan masuk ke sana. "Sepertinya ada bangkai tikus yang terselip di sana," tunjuk Raka pada plafon atas tempat duduk Evi. "Oh, pantas baunya memang dari sana," ujar Santi lagi. "Ya sudah, nanti biar dicari sama Bambang, si cleaning service kita," ujar Pak Hendra. Tak lama Pak Hendra pamit keluar ruangan dan berlalu. Teman Evi lainnya asik melakukan aktivitasnya. Raka mendekatkan wajahnya ke telinga Evi. "Sudah kau dapatkan wanita kewan itu?" bisiknya. Evi mengangguk. "Cepat ambil darahnya, atau kau akan membusuk." Sejenak Evi terbelalak. Tak lama ia keluar dari ruangannya, dan Raka berjalan kembali ke ruangan tim Rizka. Bima yang dari tadi mengamati tingkah Raka mulai curiga. Ada apa sebenarnya antara Raka dan Evi? Kenapa Raka terlihat sangat dekat dengan Evi? Di lain waktu, Dini bergegas masuk ke dalam lift karena harus segera menemui Pak Hendra. Ia terkejut saat melihat Evi di dalam sana. Kakinya mulai mundur teratur. Evi tak melakukan apapun. Ia hanya berdiri sambil memandang lekat ke arah Dini. Sedangkan Dini, si wanita Kliwon, bisa melihat sosok asli Evi yang menakutkan. "Loh Din, ayo, kamu dipanggil Pak Hendra," ujar salah seorang staf lainnya yang bernama Selvi sambil menarik Dini masuk ke lift. Dini tak mampu menolak dan menurut saja. Waktu ditarik masuk ke dalam lift, Selvi berdiri tepat di depan Elvi. Itu bukan di depan, tapi tepat di badan Evi. Yah, tubuh Evi yang transparan membuat Dini semakin terbelalak. Pintu lift terbuka dan Selvi melangkah keluar. "Loh Sel, kau turun?" tanya Dini panik. "Iya, aku mau ke Pak Sony dulu," jawabnya sambil lalu. Dini masih terpaku melihat Evi berdiri di ujung lift sambil menyeringai. Tiba-tiba bau busuk yang menyengat menguar dari tubuh Evi, membuat Dini semakin tak kuat. Gadis itu hendak melangkah keluar lift ketika Evi mencegahnya. "Jangan keluar," ujar Evi memperingatkan. Tapi Dini yang terlanjur ketakutan tetap melangkah keluar. Dan tepat ketika tubuh Dini keluar, Evi menarik kepala Dini sehingga ketika pintu lift tertutup, kepala Dini masih tertinggal di dalam. Dini semakin panik saat lift perlahan mulai turun. Jangan bunuh aku," teriaknya. Evi hanya tersenyum merengai ke arah Dini. "Aku mohon, jangan sakiti aku." Dini mulai menangis. Kepala Dini perlahan mulai naik seiring dengan lift yang perlahan turun. Gadis itu terus berusaha melepas dan mencoba menarik kepalanya. Ia juga mencoba membuka paksa pintu lift, namun gagal. Kepala Dini sudah terlanjur terjepit antara langit lift dengan lantai ruangan. Posisi Dini sudah tiduran di lantai ruangan, sedangkan Evi berdiri tepat di bawah kepala Dini. Jangan!" Kepala Dini semakin terjepit. Suara gemeratak tulang leher yang patah sudah terdengar. Dini tak mampu lagi berkata. Ia sibuk berusaha melepaskan diri. Matanya melotot penuh ketakutan. Bibirnya mulai mengeluarkan darah segar. Tubuh Dini mengejang. Evi menikmati tiap tetes darah yang jatuh ke tubuhnya. Kepala itu jatuh menggelinding ke bawah kaki Evi yang masih sibuk mengoleskan darah ke seluruh tubuhnya. Senyuman puas tersungging di bibir Evi. Gadis setengah iblis itu berdiri dengan tubuh yang berlumuran darah. Evi tertawa bahagia. Ada kepuasan tersendiri ketika ia melihat korbannya memohon padanya sebelum mati. Perlahan pintu lift terbuka. Teriakan histeris dari staf lain yang melihat kepala terpotong di dalam lift. Tak ada yang melihat Evi sama sekali. Karena sejak jiwanya mati, ia bisa sesuka hati menghilang begitu saja tanpa diketahui orang lain. Setelah merasakan nikmatnya darah manusia, aku kembali merasakan segar dan bugar.
Bau busuk khas mayat yang kemarin menguar kini menghilang. Bagaimana? Tanya Raka yang tiba-tiba saja sudah ada di belakangku. Apanya? Sensasinya? Nikmat kan mencabut nyawa seseorang? Aku mengangguk sambil tersenyum. Kini Raka melingkarkan tangannya ke pinggangku. Nikmat kan saat mereka memohon ampun dan meminta belas kasihan? Aku mengangguk lagi. Kini ia memutar kursi sehingga wajahku dan wajahnya saling beradu. Lalu kapan kau akan memberi aku makan makanan yang spesial gitu? Aku lupa sudah menjanjikan makanan spesial untuknya. Aku bangkit dan berjalan menuju dinding kaca di sebelah kananku. Dinding pembatas ruanganku dan ruangan tim Rizka. Fani dan Rizka entah tangan sibuk apa. Mereka nampak fokus dengan berkas yang mereka bawa, sedangkan Bima entah di mana pria sialan itu. Kau lihat itu? Tunjukku pada Fani. Raka mengangguk dan tersenyum. Ia mengangkat tangannya dan meletakkan jempolnya di bibir. Dia makanan spesialmu, ujarku. Bagaimana kau tahu kalau dia spesial? Tanya Raka memastikan. Aku mendekatkan bibirku ke telinganya. Ia masih saja menatap ke arah Fani. Perawan dan juga legi. Kau suka legi? Manis bukan? Bisikku. Kapan? Ku raih dagunya dan memandang wajahnya yang tampan. Ah, pandainya dia merubah wajah. Wajah tampan dan menggoda. Namun sayang karena ternyata ia hanyalah makhluk rendah yang diusir Tuhan dari surga. Terkadang aku lupa kalau ia tak lebih dari makhluk terkutuk. Namun mau bagaimana lagi? Sekarang aku pun sama sepertinya. Larut dalam dendam membuatku bersekutu dengannya. Dan aku kini sederajat dengannya. Tak peduli jika aku harus mendekam di neraka. Bagiku keadilan harus tetap ditegakkan. Lorong rumah sakit nampak lengang. Aku berjalan menuju kamar tempat Arya dirawat. Satu persatu kamar aku masuki. Namun belum ketemu juga dengan yang namanya Arya. Aku berjalan lagi, menyusuri lengangnya malam di lorong rumah sakit. Jika aku masih hidup, mungkin aku sekarang akan ketakutan. Namun kini, justru mereka yang tak kasat mata yang takut kepadaku. Karena aku istri sang iblis penunggu gua keramat di tepi pantai selatan. Di bawah rindangnya pohon beringin yang ada di sisi kanan rumah sakit, nampak seonggok makhluk berbungkus seperti permen. Ya, permen menjijikan berbau bangkai. Dulu aku sangat menakutinya. Apalagi ketika Rizka mulai bercerita tentang bagaimana menyeramkannya rupa makhluk itu. Namun sekarang, makhluk itu justru tak berkutik ketika melihatku. Tubuhnya sedikit terbungkuk saat aku mendekat ke arahnya. Kau tahu kamar Arya? Tanya aku kepadanya. Matanya yang keluar dan menggantung di pipi itu mulai bergerak ketika ia menganggukkan kepalanya. Tak lama tubuhnya berpaling ke arah kanan dan ia memajukan sedikit dagunya. Tanda Arya ada di sebelah sana. Oke, terima kasih, ucapku. Aku berjalan menuju ke arah yang ditunjukkan si pocong. Namun baru beberapa langkah, sesemakhluk perempuan berbaju kumal terbang menghampiriku. Ia berkacak pinggang sambil melotot ke arahku. Mau apa kau kemari? Gertaknya. Mata dengan lingkaran hitam itu semakin melotot keluar. Rambut hitamnya yang kumal dan acak-acakan tertiup angin malam. Aku mencari seseorang. Jawabku datar. Ia melayang semakin mendekatiku, mengitari tubuhku, lalu mendekatkan wajahnya ke wajahku. Matanya yang melotot hampir keluar menatapku penuh curiga. Cengah, aku berjalan menjauhinya. Si pocong sudah hilang entah kemana. Hanya bau busuknya saja yang masih tertinggal. Mau kemana kau? Urusan kita belum selesai, teriaknya. Aku berbalik ke arahnya. Ternyata ia sudah memanggil beberapa teman sekastanya. Mereka berjajar membentuk lingkaran mengelilingiku. Mau apa kalian? Tanyaku sengit. Ini wilayah kami. Tidak sembarangan setan boleh masuk, ujar salah satu yang pertama menemuiku tadi. Sepertinya dialah pemimpin pasukan Kunti itu. Aku hanya mencari seseorang, jawabku. Tetap, harusnya kau izin kepadaku. Aku mengangkat kedua tanganku ke samping tubuhku. Perlahan aku mulai menyalurkan energi yang diberikan suami iblisku. Sebuah api berwarna merah menyala keluar dari kedua tanganku. Nampak ketakutan di raut menyeramkan para Kunti itu, kecuali Kunti yang pertama menemuiku. Kau mau adu kekuatan denganku? Hah? Gertaknya. Ayo, kita buktikan siapa yang lebih kuat, jawabku dengan senyuman sinisku. Baik, aku terima tantanganmu,
Jawabnya lalu melayang ke atas. Ia berputar-putar di atasku sambil tertawa cekikikan. Kalau aku menang, kalian tak boleh lagi mengusikku dimanapun aku berada, teriakku dengan kepala tengada. Kalau kau kalah, cepat angkat kaki dari sini, teriaknya dari atas lalu kembali cekikikan. Astaga, suara tawanya yang menjijikan itu membuatku muak. Ku perkuat energiku hingga api yang keluar dari tanganku mulai membesar. Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.